Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miralda Zahra, NIM 1192681. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 dari kelas Farmasi B akan mempresentasikan terkait hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi ujian akhir praktikum farmasetika. Sebelum itu, yuk kita kenalan dulu sama anggota kelompok 3, yaitu ada Rizky Kurnia Sandi, dengan saya sendiri Miralda Zahra, Faradila Azahra Suri, Alona Putri Salsabila, Dini Permatasari, dan Vira Triana Putri Syagian. Oke, kita masuk ke resep yang pertama, yaitu resep potio. Pada resep pertama ini, disuruh buat sediakan potio sebanyak 30 ml. Pada bagian preformulasi, yaitu pertama ada dipendidamin HCl, data pemberian, kelarutan, kegunaan dalam resep itu bisa dilihat pada Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 228. Untuk salmiak atau amonium klorida, pemberian, kelarutan, kegunaan dalam resep itu bisa dilihat pada Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 87 sampai 88. Untuk mentol, pemberian, kelarutan, kegunaan dalam resep itu bisa dilihat pada Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 362. Untuk etanol, pemberian, kelarutan, kegunaan dalam resep itu bisa dilihat pada Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 65. Untuk sirup timi, pemberian, kelarutan, kegunaan dalam resep itu bisa dilihat pada Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 603 sampai 604. Untuk Aquades atau Aquadestilata, data pemberian, kelarutan, kegunaan dalam resep itu bisa dilihat pada Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 96. Selanjutnya kita masuk ke penimbangan bahan. Pada resep ini, jumlah bahan dalam resep itu sama dengan jumlah bahan yang dibutuhkan. Untuk perhitungan dosis, kita harus hitung biji sirup timi terlebih dahulu dengan cara jumlah sirup yang dibutuhkan dibagi jumlah sediaan yang dibuat dikali 100%, yaitu 20% hasilnya, dan itu lebih dari 16,67. Artinya bijinya itu adalah 1,3. Untuk dipenidramin HCl, dosis maksimum sekali minumnya kita pakai rumus Young karena usia 6 tahun. Aslinya adalah 33,3 mg. Untuk sehari minum itu adalah 83,3 mg. Untuk dosis pemakaiannya adalah jumlah takaran sendok yang dipakai yaitu 5 ml dibagi dengan jumlah sediaan yang akan dibuat yaitu 30 ml dikali jumlah bahan yang dibutuhkan yaitu 80 mg. Hasilnya adalah 13,3 mg. Untuk persentasenya, untuk kita tahu itu aman atau tidak dikonsumsi oleh anak usia 6 tahun, itu untuk sekali minumnya ada 39,99%, untuk sehari minumnya itu ada 47,98%, dan itu aman. Selanjutnya untuk salmiak atau amonium klorida, dosis maksimalnya untuk sehari itu adalah 3,33 gram, dosis pemakaiannya itu adalah 0,08 gram, dan persentase sehari minumnya itu adalah 7,20%, dan itu aman untuk dikonsumsi oleh anak usia 6 tahun. Selanjutnya kita masuk ke cara pembuatan resep. Pertama itu siapkan alat dan bahan, yang kedua setarakan timbangan, yang ketiga ambil dan timbang bahan, selanjutnya kalibrasi botol 30 ml. Masukkan dipenhidramin HCl ke dalam mortir, lalu tambahkan mentol dan gerus et homogen. Masukkan etanol dan gerus et homogen. Masukkan salmiak ke dalam beker gelas dan tambahkan aqua perfida, aduk et larut dan homogen. Masukkan larutan salmiak ke dalam mortir yang berisi dipenhidramin HCl, mentol, dan etanol, lalu gerus et homogen. Masukkan sirup timi, lalu gerus et larut dan homogen. Tambahkan sebagian aquades dan gerus et larut dan homogen. Masukkan ke dalam botol, cukupkan sampai batas kalibrasi dengan aquades dan tutup dengan rapat dan beri etiket. Kemudian ini adalah etiket obat dan etiket tambahannya, serta ini adalah kopi resepnya. Oke, kita masuk ke resep yang kedua, yaitu resep Puff at First atau bedak tabur. Di sini kita disuruh membuat sediaan sebanyak 15 gram. Untuk kelengkapan resepnya, pada bagian pro tidak ada nama pasien, umur pasien, dan alamat pasien. Pada bagian subskriptio tidak ada paraf dokter. Untuk OTT atau obat tidak tercampurkan, mentol dan camphor tidak dikerjakan bersamaan karena dapat meleleh. Usulnya, mentol dan camphor dikerjakan secara terpisah dan mohon minta talkum sebagai basis bedak. Selanjutnya, kita masuk ke bagian preformulasi. Pada mentol, nama zat, pemberian, dan kelarutannya itu bisa dilihat pada FI edisi 6, halaman 1109. Untuk kegunaannya itu bisa dilihat pada FI 3, halaman 362.
Untuk camphor, nama zat, pemberian, dan kelarutannya itu bisa dilihat pada FI edisi 6, halaman 807. Dan untuk kegunaannya dapat dilihat pada FI 3, halaman 130. Untuk sulfur, nama zat, pemberian, dan kelarutannya itu bisa dilihat pada FI edisi 6, halaman 269. Dan untuk kegunaannya itu dapat dilihat pada FI 3, halaman 591. Untuk olrose, nama zat, pemberian, dan kelarutannya itu bisa dilihat pada FI edisi 3, halaman 459. Selanjutnya, untuk talkum, nama zat dan pemberiannya dapat dilihat pada FI edisi 6, halaman 1674. Untuk kelarutannya dapat dilihat pada FI edisi 3, halaman 591, dan untuk kegunaannya dapat dilihat pada FI edisi 3, halaman 592. Untuk penimbangan bahan, jumlah yang dibutuhkan itu bisa dicari dari jumlah dalam resep dikali dengan jumlah sediaan yang ingin dibuat. Selanjutnya, talkum itu bisa dicari dengan jumlah sediaan yang ingin dibuat dikurang dengan jumlah bahan yang dibutuhkan pada mentol, camphor, dan sulfur. Untuk cara pembuatan resepnya, pertama siapkan alat dan bahan, selanjutnya setarakan timbangan, ditimbang semua bahan, dimasukkan mentol dalam mortar, dilakukan penggerusan hingga halus, dimasukkan tetesan etanol secukupnya dalam mortar hingga serbuk menjadi cair, dikeringkan mentol dengan dimasukkan talkum sedikit demi sedikit dalam mortar sambil digerus hingga homogen. Pada mortar yang berbeda, dimasukkan camphor, dilakukan penggerusan hingga halus, dimasukkan tetesan etanol secukupnya dalam mortar hingga serbuk menjadi cair, dikeringkan camphor dengan dimasukkan talkum sedikit demi sedikit dalam mortar sambil digerus hingga homogen. Dilakukan pencampuran antara serbuk mentol dan camphor tersebut, kemudian dilakukan pengayakan dengan ayakan nomor 100. Dimasukkan sulfur dalam mortar yang berbeda, lalu digerus hingga halus. Selanjutnya ditambahkan serbuk campuran mentol dan camphor dalam mortar tersebut, digerus hingga homogen. Selanjutnya ditambahkan 1 tetes oleum rose dan aduk hingga homogen. Setelah serbuk bedak jadi, dimasukkan ke dalam wadah pot bedak dan diberi label dan etiket berwarna biru. Dan ini adalah etiket obat dan etiket tambahan pada resep 2. Dan ini adalah kopi resepnya. Selanjutnya kita masuk ke resep nomor 3, yaitu resep potio nigra. Pada resep ini kita disuruh membuat potio nigra sebanyak 60 ml yang ditambahkan dengan luminal sebanyak 0,1 gram. Untuk kelengkapan resepnya, yaitu pada bagian inskriptio tidak ada nomor telepon dokter, pada bagian pro tidak ada alamat pasien, dan pada bagian subskriptio tidak ada paraf dokter. Untuk OTT tidak ada, untuk usulnya juga tidak ada. Untuk resep atau formulasi standar OBH bisa dilihat pada Fornas edisi kedua, halaman 251. Selanjutnya masuk ke bagian preformulasi. Untuk glycyrrhizae-sucrose, pemberian, kelarutan, kegunaan bisa dilihat pada FI edisi 3, halaman 276. Untuk ammonicoridum, pemberian, kelarutan, kegunaan itu bisa dilihat pada FI 3, halaman 87. Selanjutnya untuk amoni anisis spiritus, pemberian, kelarutan, kegunaannya dapat dilihat pada FI edisi 3, halaman 325. Untuk aqua destilata, pemberian, kelarutan, kegunaannya dapat dilihat pada FI edisi 3, halaman 96. Dan untuk luminal, pemberian, kelarutan, dan kegunaannya juga dapat dilihat pada FI edisi 3, halaman 481. Selanjutnya, untuk penimbangan bahan, untuk mencari jumlah yang dibutuhkan dapat dicari dengan jumlah bahan dalam resep dibagi dengan jumlah komposisi potio nigra pada Fornas dikali dengan jumlah sediaan yang ingin dibuat. Untuk perhitungan dosisnya menggunakan rumus Dillning karena usianya di atas 8 tahun. Untuk ammonicoridum, dosis maksimalnya itu dalam sehari yaitu 4,5 gram, dosis pemakaiannya itu adalah 0,2 gram, dan presentasi sehari minumnya itu adalah 8,88%, dan itu aman untuk dikonsumsi bagi anak 9 tahun. Untuk luminal, dosis sekali minumnya itu adalah 135 mg, untuk sehari minumnya adalah 270 mg, untuk dosis pemakaiannya adalah 16,66 mg. Untuk presentasi sekali minum itu adalah 12,34%, untuk persen sehari minum itu adalah 12,34%, dan itu aman untuk dikonsumsi bagi anak berusia 9 tahun. Untuk cara pembuatan resepnya, pertama, siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan, ambil dan timbang bahan, kalibrasi gelas beker 15 ml dan botol 60 ml, dimasukkan glycyrrhizae-sucrose ke dalam mortir, tambahkan aqua perfida 15 ml dan gerus air larut. Dimasukkan luminal ke dalam mortir yang berisi glycyrrhizae-sucrose, digerus hingga halus dan homogen.
Dimasukkan salmiak ke dalam gelas beker, ditambahkan dengan aqua perfida 15 ml, aduk larut dan dimasukkan salmiak yang telah dilarutkan ke dalam mortir yang berisi glycyrrhizae succulus dan luminal, serta dimasukkan ke dalam botol yang telah dikalibrasi. Ditimbang amoniak anhydrous spiritus, kemudian dimasukkan ke dalam botol, ditambahkan aquades ke dalam botol, kocok sampai homogen dengan semua bahan, kemas dan diberi label serta etiket. Dan ini adalah etiket obat dan etiket tambahan untuk resep 3, serta ini adalah kopi resepnya. Selanjutnya, kita masuk ke resep yang keempat, yaitu resep kapsul. Di sini disuruh membuat kapsul Datalis dosis nomor 10. Untuk kelengkapan resepnya, pada bagian inskriptio tidak ada nomor telepon praktek dokter, dan pada bagian subskriptio tidak ada paraf dokter. Untuk OTT-nya tidak ada, dan untuk usulnya juga tidak ada. Untuk preformulasi, untuk aminopilin, itu pemberian kelarutan kegunaannya dapat dilihat pada FI3 halaman 82. Untuk prednison, pemberian kelarutan dan kegunaan resepnya, itu bisa dilihat pada FI3 halaman 514. Selanjutnya, untuk ambroxol, pemberian kelarutan dan kegunaan dalam resep dapat dilihat pada Martindale halaman 904. Untuk penimbangan bahan, jumlah yang dibutuhkan itu dapat dicari dengan jumlah obat dalam resep itu dikalikan dengan jumlah sediaan yang ingin dibuat. Selanjutnya masuk ke perhitungan dosis. Jadi di sini menggunakan rumus Dilling karena usia anaknya lebih dari 8 tahun. Untuk aminopilin, dosis maksimumnya itu dalam sehari 300 mg, untuk sehari minum itu 900 mg, dan untuk dosis dalam resep untuk satu kali pakai persentasenya itu adalah 26,67%, tidak overdosis. Untuk satu hari minum itu persentasenya itu 17,78% dan aman digunakan untuk anak usia 12 tahun. Untuk cara pembuatan resepnya, pertama siapkan alat dan bahan, kemudian setarakan timbangan, ambil dan timbang semua bahan, dimasukkan SL ke dalam mortir, gerus et melapisi mortir, dimasukkan aminopilin ke dalam mortir, gerus et halus dan homogen, dimasukkan prednison gerus et halus dan homogen, dimasukkan ambroxol gerus et halus dan homogen. Seluruh sediaan dibagi 2 dengan cara ditimbang. Masing-masing bagian dibagi menjadi 5 bagian secara visual, kemudian dimasukkan ke dalam cangkang kapsul nomor 5 dan dibersihkan. Kemas dan diberi etiket serta label NI. Dan ini adalah etiket obat dan etiket tambahan untuk resep 4. Serta ini adalah kopi resepnya. Selanjutnya kita masuk ke resep yang kelima, yaitu resep emulsi. Di sini disuruh membuat emulsi dengan jumlah sediaan sebanyak 50 ml. Untuk kelengkapan resepnya, pada bagian inskriptio tidak ada nomor telepon dokter, nomor resep, dan alamat dokter. Dan untuk bagian subskriptio tidak ada paraf dokter. Untuk OTT-nya tidak ada dan untuk usulnya juga tidak ada. Untuk preformulasi, pada Oleum-Coccus, pemberian kelarutan kegunaan dalam resep dapat dilihat pada FI3 halaman 456. Untuk luminal, pemberian kelarutan kegunaannya dapat dilihat dalam FI3 halaman 481. Untuk PGA, pemberian kelarutan kegunaannya dapat dilihat pada FI3 halaman 278 sampai 279. Dan untuk sirup Simplex, pemberian kelarutan kegunaan dalam resep dapat dilihat pada FI3 halaman 567. Dan untuk aqua destillata, pemberian kelarutan kegunaan dalam resep dapat dilihat pada FI3 halaman 96. Untuk penimbangan bahan, jumlah dalam resep itu sama dengan jumlah yang dibutuhkan. Selanjutnya masuk ke perhitungan dosis. Karena resep ini mengandung sirup, maka kita perlu menghitung BJ sirupnya terlebih dahulu, yaitu BJ-nya adalah 1,3. Untuk perhitungan phenobarbital, dosis maksimal sekalinya itu adalah 150 mg. Di sini kita menggunakan rumus Dilling karena usianya itu lebih dari 8 tahun. Untuk dosis seharinya itu 300 mg, dosis pemakaiannya itu 20 mg, persentase sekali pakainya itu 13,33%, dan persentase sehari pakainya itu 20%. Dan ini aman untuk dikonsumsi untuk anak usia 10 tahun. Dan untuk pembuatan resepnya itu pertama siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan, ambil dan timbang bahan, kalibrasi botol 50 ml, dimasukkan PGA ke dalam mortir, ditambahkan Oleum-Coccus gerus et homogen, ditambahkan air PGA gerus et membentuk korpus emulsi, ditambahkan luminal gerus et homogen, ditambahkan sirup Simplex gerus et homogen, ditambahkan sebagian aqua destillata gerus et homogen, dimasukkan sediaan ke dalam botol, cukupkan sampai batas kalibrasi dengan aquades.
kemas, beri label dan etiket, dan label NI. Dan ini adalah etiket obat dan etiket tambahan untuk resep 5. Serta ini adalah kopi resepnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat.